Так что Давля... много бегает. Вот сдалека, с дистанции бьет. Такого высокого соперника у нас не было. 193 сантиметра. Высокий, да. Да, более 190 рост. Руки длинные, ноги длинные, выбрасывает. Ну, опять-таки, надо будет за ним бегать, собирать его. Надо будет хватать, собирать, валить. Тяжелый бой будет. Update jadwal event UFC yang menarik untuk diikuti. Setelah UFC 329 yang diselenggarakan pada jeda internasional hari Ahad lalu, UFC akan menggelar lagi event UFC berangka di tanggal 15 Agustus, yaitu UFC 330 Makhachev vs Gary yang dipersembahkan spesial untuk Philadelphia. Artinya, ada jeda cukup lama antara UFC berangka, yaitu sekitar 5 minggu. Namun, UFC tidak ingin membuat fansnya menunggu terlalu lama untuk menyaksikan partai menarik lainnya. Karena di tiap minggunya, UFC memberikan event UFC Fight Night yang menarik untuk kita tonton. Lalu, event UFC apa saja yang akan diselenggarakan oleh UFC untuk menyambut event UFC 330? Di konten kali ini, kita tidak hanya akan membagikan jadwal eventnya saja, tapi juga preview secara umum mengenai jalannya laga. Ingat, preview lo ya, bukan prediksi. Jadi langsung saja kita mulai. Do you see this path at middleweight is maybe easier to get to the title than it was at 170? No, I wouldn't say that. I wouldn't say easier. I think it just fit. It just made sense. I obviously wanted the Islam fight. We talked about that, and I thought that was what was going to be next. But unfortunately, in these things like this, the company kind of has a big say in this, and they felt this was an opportunity. Obviously, I've been up here before and fought the former champion, and so this one just made sense at this time. But it's definitely not easy. I wouldn't say easier with respect to some of these guys right now at the top. I mean, guys like Jared Cannonier, guys like Nasruddin Imavov, Caio Borralho, all these guys, Robocop, all these guys extremely tough, just like Prates and Morales and all these guys. So, event UFC Fight Night pertama, yaitu UFC Oklahoma, akan terselenggara hari Ahad nanti, tanggal 19 Juli, mulai pukul 4 dini hari. Main event dari UFC Oklahoma ini tidak kalah dari main event UFC berangka karena mempertemukan dua mantan juara, yaitu mantan juara kelas menengah Dricus Du Plessis melawan mantan juara kelas welter, yaitu Kamaru Usman. Yaps, ini menarik karena dua-duanya sedang dalam kondisi lapar, yaitu DDP yang lapar akan gelarnya kembali dan Kamaru lapar untuk mendapatkan sabuk kedua. Setelah permintaan Kamaru untuk melawan Islam Makhachev di kelas welter ditolak oleh UFC, Kamaru akhirnya sepenuhnya meninggalkan kelas welter karena ia tidak mau harus memulai dari bawah dan melawan singa-singa muda yang lapar, karena usia Kamaru sekarang sudah sangat senior, yaitu 39 tahun. Langkah menuju kelas menengah sangat realistis karena dengan usia yang sekarang, ia tidak perlu menghadapi fighter dengan kecepatan tinggi seperti kelas welter, karena fighter kelas menengah secara umum lebih lambat karena perbedaan berat badan. Selain itu, Kamaru juga mungkin melihat peluangnya lebih besar karena selain dari Khamzat Chimaev, tidak ada offensive grappler di kelas menengah. Bo Nickal dan Sean Strickland adalah pegulat hebat, tapi mereka lebih cenderung ke defensive wrestler atau hanya untuk pertahanan saja. Dan jika Kamaru mendapatkan kemenangan atas DDP nanti, bukan tidak mungkin ia akan langsung mendapatkan title shot melihat reputasinya sebagai mantan raja pound for pound UFC dan pernah mengalahkan Sean Strickland. Di sisi lain, Dricus Du Plessis juga memiliki rasa lapar yang sama. Setelah ia digulung oleh Khamzat Chimaev selama hampir 5 ronde penuh, ia mengambil cuti yang lama untuk refleksi dan melakukan pelatihan intensif. DDP tidak membuat alasan apapun, ia kalah murni karena kalah skill, dan ia juga tidak yakin apakah skillnya yang sekarang sudah cukup untuk menahan Khamzat atau tidak. Ya, kecuali kardio Khamzat lemes seperti saat lawan Strickland, mungkin saja DDP bisa menang. Tapi yang jelas,
DDP melihat peluangnya menjadi juara kembali terbuka saat Strickland berhasil mendapatkan sabuk karena DDP pernah mengalahkannya 2 kali. Ya, meskipun kemenangan pertamanya penuh kontroversi, tapi menang tetaplah menang, dan DDP sangat yakin bisa kembali mengalahkan Strickland. Namun untuk sampai ke sana tentu tak akan mudah karena Kamaru Usman bukanlah lawan sembarangan. Mengenai perbandingan skill set antara DDP dan Kamaru, tampaknya tidak perlu saya buatkan karena sepertinya semua fans sepakat bahwa Kamaru Usman unggul mutlak dalam hal skill set. Mau itu striking, grappling, pengalaman, hingga fight IQ, Kamaru unggul semuanya. Namun, unggul skill set saja tidak cukup karena DDP memiliki skill pasif yaitu plot armor yang kalau entah dari mana tiba-tiba itu muncul akan sangat merepotkan Kamaru. Henry Cejudo sebagai sahabat Kamaru juga mengkhawatirkan itu karena DDP adalah fighter badak yang tak bisa diprediksi dan sangat sulit memperkirakan langkahnya. Jadi laga nanti akan sangat menarik untuk disimak. Apakah si paling skill atau si paling plot armor yang diangkat tangannya oleh wasit? Tulis prediksi teman-teman di kolom komentar ya. You think he's fully committed to the division when you hear him say things like I'm a money-weight fighter? Call yourself right now a money-weight fighter just means you've basically made peace with the fact that you will go wherever the money is and you don't really have that goal set on being the best in the world anymore. Seminggu setelahnya, yaitu tanggal 26 Juli waktu Indonesia Barat, akan ada UFC Abu Dhabi dengan menampilkan main event kelas berat ringan, yaitu sang mantan juara Magomed Ankalaev versus petarung asal Uzbekistan Bogdan Guskov. Striker Dagestan yang nama asli sebenarnya adalah Muhammad Ankalaev ini sebenarnya akan dijadwalkan melawan Khalil Rountree, tapi karena Rountree cedera, ia digantikan oleh Guskov. Ankalaev perlu kembali ke jalur kemenangan jika ingin kembali memperebutkan sabuk, karena di pertandingan terakhirnya ia kalah cukup mengenaskan, yaitu KO di ronde pertama dari Alex Pereira. Secara skill set, Ankalaev sebenarnya tidak perlu diragukan, tapi masalah utama dalam dirinya adalah terkadang egonya terlalu besar, sehingga mengambil resiko yang tidak perlu. Sebagai petarung Dagestan, Ankalaev memiliki skill gulat yang bagus, tapi ia sering tidak menggunakannya karena harga dirinya sebagai striker, dan hanya akan menggunakannya kalau kepepet saja. Ya, meskipun level strikingnya sangat tinggi, tapi jika ia kombinasikan dengan gulatnya, maka pasti hasilnya akan lebih dahsyat. Sedangkan lawannya yaitu Guskov sedang dalam performa bagus, karena dalam 5 laga terakhirnya ia tidak terkalahkan dengan mengantongi 4 kemenangan dan 1 kali imbang. Petarung asal Uzbekistan ini memang memiliki striking super tajam dan eksplosif yang membuat Jan Blachowicz sangat kesulitan dan lebih banyak main ground. Secara skill set seharusnya Ankalaev bisa memenangkannya, tapi jika ia terlalu mengedepankan egonya untuk selalu main atas, ada kemungkinan ia bisa kesulitan. Meskipun sekali lagi Ankalaev tetap layak diunggulkan meskipun tak menggunakan gulat. Selain main event, ada juga partai menarik yang sangat ditunggu-tunggu oleh fans UFC, yaitu debutnya sang rising star tak terkalahkan asal Dagestan, yaitu Chanko Zainukov, yang lebih beken dipanggil John Pork. Ya, ini menarik sih, apakah Chanko mampu memanfaatkan hype yang ia dapatkan ini? Karena andai ia menang dengan meyakinkan, ia pasti akan mendapatkan sorotan lebih. Selain itu, ada juga petarung tampan favorit baru beberapa fans UFC jalur agama, yaitu Islam Dulatov, yang akan menghadapi Wellington Turman. Ya, karena event ini dilaksanakan di Abu Dhabi, sudah pasti UFC akan menampilkan banyak petarung muslim, sebab di sana pun juga banyak fans UFC jalur agama. Dan tidak ada salahnya juga sih, karena rasa suka tidak bisa dipaksa melalui jalur apa. Yang penting kita bisa menikmati olahraganya secara bersama-sama. First question, ask for John Pork. They call our
teammate John Pork. His nickname Chanko, but I don't know. People call him John Pork. Why? Guys, please don't call him John Pork. He's very upset. People recognize him in the street, you know. Yeah. They call, hey, John Pork. 1 minggu selanjutnya ada event UFC Belgrade, Serbia yang saya yakin event ini tidak akan mendapatkan banyak sorotan oleh fans Indonesia karena pengisi main eventnya saja cukup asing, yaitu Uros Medic versus Daniel Rodriguez. Kalau ingat Belgrade, saya langsung ingat sejarah karena Belgrade adalah salah satu kota besar yang tidak bisa ditaklukkan oleh Sultan Turki Utsmani, yaitu Mehmed the Conqueror atau Muhammad Al-Fatih. Waduh, kenapa jadi bahas sejarah? Kita lanjut saja ke UFC, karena seminggu setelahnya, tepatnya tanggal 9 Agustus, akan ada pertandingan kelas ringan yang sangat menarik, yaitu Mateusz Gamrot versus Kuilan Salkit. Duel klasik antara pegulat versus striker tentu akan tersaji di sini, dan siapapun yang menang akan semakin dekat ke peta perebutan sabuk kelas ringan. Dan barulah di tanggal 16 Agustus nanti, kita akan menyaksikan duel akbar kelas welter antara sang juara Islam Makhachev melawan sang penantang nomor 1, yaitu Ian Machado Kerry. Ini tentu laga besar dan sepertinya layak untuk dijadikan live reaction pertama di kanal ini. Ya, kalau saya bisa dan ada yang nonton sih. Demikian update jadwal event UFC menjelang UFC 330. Kira-kira event UFC manakah yang menyita perhatian teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse jika teman-teman berminat pada tema yang dibawakan seputar dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.